Dari jumlah sekitar 7.000 dibutuhkan untuk posisi tempur di tengah meningkatnya tekanan akibat konflik di berbagai front. Militer Israel berulang kali memperingatkan bahwa situasi akan semakin memburuk dan dikhawatirkan militer Israel tidak akan mampu memenuhi misi jangka panjang. Media Israel menyebut meningkatnya operasi militer di Gaza, tepi barat Lebanon, dan Suriah ini turut mempercepat kelelahan fisik dan psikologis tentara. Sebuah video kembali dirilis oleh militer Hizbullah saat rudal terpadu milik Hizbullah ini hancurkan tank Merkava milik Israel. Rudal terpadu milik Hizbullah menghancurkan tank Merkava milik Israel di dekat Tel Nahas di kota Kafar Kala, Lebanon Selatan. Tank ditargetkan terlebih dahulu sebelum kemudian rudal meluncur dan menghancurkan tank tersebut. Hizbullah berupaya menahan pasukan Israel yang mulai masuk Lebanon Selatan. Selain menggunakan rudal, mereka juga memanfaatkan drone kamikaze. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Serangan udara Israel ini menyasar sejumlah kawasan. Israel menyerang Surmala Selatan, Lebanon. Israel menargetkan Menara Utara untuk dihancurkan. Serangan setelah diterbitkan perintah evakuasi warga dari kota Surmala. Serangan udara Israel juga menyasar kota Hana, Lebanon Selatan. Akibat serangan, bangunan dan infrastruktur hancur. Pemirsa, korban tewas di Lebanon akibat serangan keji Israel ini terus bertambah menjadi 3.020 orang. Israel menyerang area komersial dan juga pemukiman penduduk. Tak mengenal siang atau malam, pasukan Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Salah satunya di kawasan Macuk, di mana jet tempur Zionis menggempur sebuah kawasan pemukiman. Serangan dilancarkan dini hari saat warga masih tertidur di rumah masing-masing. Ledakan besar disertai kobaran api dan asap tebal membumbung dari lokasi serangan. Belum diketahui ada korban dari serangan tersebut. Gelombang serangan Israel ke Lebanon menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlangsung di berbagai lokasi. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sekaligus mengidentifikasi jenazah, termasuk melalui uji DNA, karena banyak korban yang sulit dikenali secara langsung. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, laporan terbaru menyebutkan bahwa jumlah korban dari serangan berkelanjutan oleh Israel sejak 2 Maret mencapai 3.020 orang tewas dan 9.273 orang terluka. Eskalasi ini memperdalam krisis kemanusiaan di Lebanon sekaligus memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News. Usai jeda berikut ini akan segera kembali.
Pemirsa, dihentikannya beberapa kapal relawan dalam konvoi aksi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Ini menyimpan banyak cerita yang menggetarkan. Walaupun risiko bahaya sudah terbayang di depan mata, namun semangat para relawan tidak pudar. Dari seluruh dunia ada 11.000 orang yang mendaftar jadi relawan di Global Sumut Flotilla. Outside. Outside. Di hadapan dunia, Israel masih terus saja melakukan tindakan yang berlebihan. Bukan hanya kepada musuhnya di dalam perang, tetapi juga kepada tim relawan kemanusiaan yang berniat mengantarkan bantuan makanan dan obat untuk warga Gaza. Kapal-kapal bantuan untuk Palestina yang berkonvoi di perairan internasional satu persatu dicegat dan diambil alih oleh militer Israel, bahkan para penumpang kapal sampai diculik. Mayday, Mayday, Mayday. This is Lina Al-Nabulsi. Lina Al-Nabulsi East. We are being attacked by Israeli pirates illegally in international waters. Yang juga membuat miris ialah saat pencegatan kapal-kapal relawan tersebut, pasukan Israel menembaki kapal relawan padahal tidak ada bentrok perlawanan dari kapal yang dicegat. Penumpang kapal rombongan flotila sampai berteriak dan bertanya mengapa mereka ditembaki padahal tidak ada senjata yang mereka miliki. Why are you shooting? Why are you shooting? Why? Hey! Why are you shooting? We don't have arms. We don't have arms. Why are you shooting? Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Put your hands! Put it down! Yes! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Walau relawan GSF sudah mengangkat tangan, namun tetap saja mereka ditodong senjata, bahkan diperintahkan untuk meninggalkan kapal. Seperti inilah penampakan kapal konvoi flotila yang sudah dihancurkan oleh militer Israel. Anybody inside? Anybody inside? They destroyed the ship. Namun di balik rintangan yang dialami oleh para relawan dalam konvoi Global Sumut Flotilla ini, jauh sebelumnya mereka sudah sadar risiko berbahaya ada di depan mata. Tapi tetap saja, demi menjunjung tinggi kemanusiaan di tanah Gaza, relawan yang ingin bergabung dalam GSF jumlahnya mencapai 11.000 orang. Guys, gua dari awal kan udah bilang ya, yang daftar Global Sumut Flotilla ini seluruh dunia itu ada sekitar 11.000-an orang. Harapannya sebenarnya sih pengen banget biar 11.000 orang di seluruh dunia ini ikut bisa berlayar, tapi pada kenyataannya karena ina ini segala macam dan dia akhirnya cuma bisa sekitaran 70 sampai 80-an kapal lah. Nah, orang-orang ini di belakang gua semua ini nggak semuanya berangkat, mendukung aja sampai sini, memastikan semua acara berjalan dengan langsung dan menyampaikan minimal kepada negaranya masing-masing untuk lebih aware acara ini masih tetap ada dan seluruh dunia mengikutinya. Semoga dunia melihat, karena seperti yang kita tahu di Palestina, di Gaza sangat-sangat krisis kemanusiaan yang parah banget. Sumber air bersih nggak ada, makanan nggak ada, listrik nggak ada. Gua Adin Abdul Hakim melaporkan dari Barcelona, Spanyol. Dan bagi mereka yang sudah terpilih dan berlayar menuju Palestina, ketakutan tidak terlihat, malah justru bahagia saat kapal melaju ke arah yang dituju.
Misi kemanusiaan ke Gaza dilatari oleh rasa solidaritas banyak negara. Tak hanya dari Indonesia, tetapi dari negara-negara Eropa, bahkan ada yang dari Amerika Serikat. Hi, this is Mia. My full legal name is Megan Marie Dominguez. I'm a United States citizen and I've been illegally detained by the Israeli military in international waters. Our mission was and is to bring humanitarian aid to the Palestinian people of Gaza. Our mission is legal under Article 23 of the Fourth Geneva Convention. Sementara dari Australia, juga dikabarkan soal hilangnya salah satu relawan yang diduga diculik dan disiksa oleh tentara Israel. Orang tua dari salah satu relawan yang hilang menguraikan kekhawatiran mereka. Hi, I'm Joanne. And I'm Peter. On May the 18th, our son Zach Schofield was kidnapped by Israel for the second time in 2 weeks. He's one of 11 Australian volunteers with the Global Sumud. Perilaku keji militer AS yang menyegat, menculik, dan mengambil alih kapal tidak membuat relawan di kapal-kapal lainnya menjadi gentar. We are still sailing to Gaza. We are still sailing to Gaza. We are still sailing to Gaza. Oh no, don't do this. We are still sailing to Gaza. Okay, sorry.